وتنتقي حبها من غير اختيار كل التبارك تجري لها وبها كل الدعاء منا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Covizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Covizen semuanya, Mama Rika memang sudah sangat keterlaluan dan bahkan menjadi musuh dari seluruh negara saat ini. Apalagi Trump menegaskan bahwa Mama Rika akan keluar dari PBB dan itu tidak lagi terikat dengan peraturan dunia. Mereka ini selama ini selalu mengatakan bahwa mereka adalah polisinya dunia yang menegakkan kebenaran, anti dengan ini dengan itu, yang menyeimbangkan kekuatan dunia dan lain sebagainya. Nyatanya sekarang mereka ini adalah penjajah yang murni penjajah, dan mereka ini sudah mulai menunjukkan watak aslinya. Selama ini mereka bermunafik ria, tetapi sekarang mereka betul-betul menunjukkan kemunafikan mereka dan watak asli mereka ditunjukkan kepada seluruh dunia. Dengan mundurnya Mama Rika dari PBB menunjukkan bahwa Mama Rika sudah tidak lagi terikat dengan hukum dunia. Mereka menginginkan supaya dunia tunduk kepada Mama Rika seperti dahulu. Kenapa Mama Rika begitu ambisius dan begitu angkuh? Karena Mama Rika sadar sekarang pusat peradaban dunia itu bergeser, bukan lagi ke Mama Rika, tetapi lebih ke Cina, Rusia, dan negara-negara yang mulai nongol sebagai negara maju. Sebagai contoh, Cina sendiri dalam berbagai macam industri, Cina berhasil menyaingi Mama Rika seperti produksi mobil listrik, produksi handphone pintar, dan sebagainya. Semuanya itu banyak berasal dari Cina. Produk-produk dari Cina laris manis di pasaran, dan ini mengganggu ketentraman Mama Rika. Mama Rika merasa dirinya adalah pemegang dunia, negara paling maju, negara paling modern, dengan senjata paling hebat, dengan teknologi paling modern. Dia tidak mau tersaingi dengan Cina. Sehingganya egoisme inilah yang menuntun Mama Rika untuk berbuat arogan kepada negara-negara. Setidaknya dalam beberapa bulan ini, bahkan Trump ini kan belum lama ya menjabat, sudah ada 6 negara yang sudah mau dicaplok oleh Mama Rika. Yang terakhir kemarin kan Venezuela. Kita bisa melihat betapa arogansinya seorang Trump. Ini menunjukkan bahwa watak aslinya mereka seperti itu. Meskipun rakyat Mama Rika itu menolak, tetapi bagaimana lagi? Yang petinggi-petinggi di atas, yang duduk jabatan di atas itu adalah orang-orang yang haus dengan kekuasaan dan haus dengan darah, sehingga mereka tetap saja tidak pernah mempedulikan apa yang dikatakan oleh rakyat. Hutang Mama Rika itu sudah sangat menumpuk di luar logika. Rakyatnya sebetulnya sudah muak dengan pemerintahan mereka saat ini, tetapi pemerintahannya ya memang di mana-mana pemerintahan arogan, nggak di Konoha, nggak di Mama Rika, sama saja. Orang-orang yang menjabat di atas itu kalau sudah kadung kalap, apalagi sudah mabuk, udah kumat ayannya, semuanya sama saja, nggak bisa bedakan mana benar mana salah. Semuanya hancur-hancuran, semuanya habis-habisan, semuanya caplok semua. Nah, Covizen semuanya, ada sebuah prediksi dari seorang ulama yang terkenal bahwa Israel ya saya sebut extra hell. Nanti kalau saya sebutkan namanya bermasalah. Sebut extra hell. Itu akan binasa pada tahun 2027. Sedangkan Mama Rika itu akan mulai nampak kehancurannya tahun 2030. Kenapa begitu? Perhatikan baik-baik bahwa extra hell itu bertahan sampai saat ini di negeri Al-Quds, di negeri Baitul Maqdis, itu karena dukungan Mama Rika dan sekutu-sekutunya. Ketika Mama Rika memulai peperangan dengan negara-negara lain, maka fokusnya Mama Rika, pasukannya pasti untuk menghadapi musuh-musuh barunya, bukan lagi membantu extra hell. Nah, kalau extra hell sudah tidak dapat bantuan, tidak dapat dukungan dari Mama Rika, secara otomatis mental mereka akan melemah. Dan kita tahu sendiri betapa pengejutnya extra hell. Mereka kalau tidak dibantu Mama Rika, ya nggak akan pernah mereka itu bisa berperang. Dan mereka tidak akan pernah berani bertahan, tidak mau menghadapi musuh-musuh tanpa bantuan daripada pasukan Mama Rika. Selama ini kita paham dengan itu. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Mama Rika saat ini adalah mereka membuka gerbang kehancuran Mama Rika sekaligus extra hell. Karena kedua negara ini sangat terikat erat. Kalau salah satunya runtuh, maka keduanya akan runtuh.
Ya, kejayaan Amerika didukung oleh Extrahel dan kekejaman Extrahel didukung oleh Amerika. Itu sudah sangat kita pahami sebagai simbiosis mutualisme. Sekarang bayangkan pada kedepannya ketika Extrahel tidak lagi mendapatkan dukungan dari Amerika, tidak mendapatkan bantuan dari pasukan Amerika karena Amerika sendiri sibuk menghadapi musuh-musuhnya, maka pasukan-pasukan yang selama ini memusuhi Extrahel dan berusaha menyingkirkan Extrahel, mereka benar-benar bisa fokus hanya menghabisi pasukan Extrahel saja. Selesai, tidak ada bantuan campur tangan dari Amerika. Maka pasukan Extrahel yang terkenal sebagai pasukan pengecut itu akan hancur-hancuran dan pasti akan binasa. Ketika Extrahel binasa, ketika Extrahel sudah tidak ada lagi, mereka dilenyapkan oleh pasukan-pasukan musuhnya, maka persatuan di daerah sana, di daerah Al-Quds itu akan bersatu pasukan-pasukannya menghadapi musuh yang baru. Siapa? Yaitu yang ada di Eropa, terutama NATO. NATO ini kan sekutunya Amerika. Ketika NATO sibuk dengan pasukan yang berhasil menjatuhkan Extrahel, maka Amerika akan ditinggal sendirian. Dia akan menghadapi musuh-musuh yang begitu banyak seperti Cina, kemudian Rusia, dan lain sebagainya yang menggempur mereka, termasuk negara yang kemarin dicaplok oleh Amerika. Itu akan menggempur habis-habisan Amerika. Ketika Amerika itu sudah kehabisan segala macam cara, sudah di ujung tanduk, maka satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Amerika adalah menggunakan apa? Menggunakan nuklir. Dan itu pasti akan terjadi. Ketika Amerika sudah tidak bisa lagi melakukan perlawanan terhadap negara-negara besar disebabkan mereka sudah mengeroyok Amerika dari berbagai macam arah, maka yang dilakukan oleh Amerika adalah nuklir. Selama ini Amerika itu mengontrol nuklir seluruh dunia. Ingat baik-baik, mengontrol nuklir seluruh dunia. Amerika membatasi negara-negara lain untuk tidak memproduksi nuklir. Tetapi Amerika sendiri diam-diam membuat nuklir yang begitu banyak. Kenapa? Karena Amerika sadar kejayaan Amerika itu juga dulu tidak lepas daripada nuklir. Hancurnya Nagasaki, Hiroshima, Moskow, dan lain sebagainya. Negara-negara yang dulu adik kuasa, negara-negara yang dulu berjaya, yang dihancurkan oleh Amerika, itu semuanya hancurnya oleh apa? Bom nuklir. Tanpa bom nuklir, Amerika nggak akan pernah mungkin jadi penguasa sekarang. Setelah Amerika menggunakan bom nuklir, mereka membuat aturan bahwa nuklir tidak boleh lagi digunakan oleh perang. Tetapi kan Amerika selama ini selalu melanggar aturan-aturan yang mereka buat sendiri, termasuk menginvasi negara-negara lain, termasuk menjajah negara lain, merampas dan merebut kekayaan negara lain. Siapa? Ya Amerika. Termasuk kemudian hari itu pasti juga tidak akan lepas dari nuklir lagi. Ketika sudah terpojok, mereka akan menggunakan nuklir. Nah, ketika Amerika mengeluarkan nuklirnya, apakah kira-kira negara lain akan diam saja? Tidak. Mereka akan menggunakan nuklir juga. Inilah yang akan terjadi sebagai perang habis-habisan dengan nuklir yang dikhawatirkan oleh seluruh ilmuwan di jagat raya, yang akan menjadi akhir daripada perang dunia ketiga, sekaligus kehancuran dari seluruh teknologi yang ada di muka bumi. Setelah perang nuklir habis-habisan, teknologi ini akan dihancurkan. Kenapa? Karena manusia sudah trauma dengan teknologi. Teknologi akan dihancurkan seluruhnya dan manusia kembali kepada habitatnya, kembali kepada nature, kembali kepada hukum alamnya tanpa teknologi. Maka setelah teknologi itu hancur, maka akan disambut dengan perang dunia keempat di akhir zaman yang disebut sebagai Armageddon, dengan perang terbesar di dunia ini. Jadi semua rangkaian-rangkaian ini akan cocok dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Einstein itu kan sudah memberikan sebuah peringatan. Saya tidak tahu nanti perang dunia keempat itu akan menggunakan apa. Perang dunia keempat yang akan terjadi, yang saya tahu, mereka akan menggunakan batu dan kayu sebagai senjata. Itu kan perkataan Einstein, kita tahu semua. Jadi itu bukan sekedar prediksi, tapi memang betul-betul seolah-olah Einstein sudah menembus ruang dan waktu. Dia melihat masa depan dunia seperti apa, dan itu semuanya berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.